Pak Sudiman serta seluruh jajaran pengurusnya dan seluruh anggotanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua EGPAI Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Banyumas, Pak Haji Daipur SAG PDI serta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati para narasumber Bimlat, hadir Bu Inung, Pak Didik, kemudian dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, segenap panitia penyelenggara serta peserta Bimlat, sahabat-sahabatku tercinta yang kebetulan hari ini saya baru bertatap muka. Alhamdulillah, terima kasih bisa menyapa dengan Bapak dan Ibu guru PAI mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Maka maafkan aku baru ketemu hari ini dan maafkan aku ketika nanti percuma saya tidak hafal satu persatu, maka sapalah saya terlebih dahulu. Karena saya orang mungkin ngepanawong anggota saya dului, dengan ngepanawong siji. Saya takutnya modal ini sombong sekali. Maka terima kasih, alhamdulillah hari ini momentum yang indah dan baik dan sekaligus membahagiakan kita bisa silaturahim yang pertama, yang kedua ta'aruf, yang ketiga tentu tolakul ilmi bareng-bareng meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita sebagai bagian dari aparatur sipil negara di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sekaligus keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Walaupun tadi disampaikan ada yang bapaknya 2 bahkan mungkin 3 ada cabang dinas, ada dinas pendidikan dan terutama ada keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Maka tidak ada istilah bancintin, dan semua adalah keluarga besar. Maka intensitas barangkali membedakan karena panjenengan aktivitas dengan di sekolah-sekolah umum, maka ke kantornya barangkali kalau ada urusan-urusan tunjangan, ada tulisan-tulisan kepegawaian dan lain sebagainya. Dan juga jumlahnya totalnya berapa Pak Betul? 49 setidaknya peserta. Oh ya, ini yang dikenal. Alhamdulillah. Dan tentu sebagai bagian dari Kementerian Agama, wajib bagi saya untuk menyampaikan program-program yang ada di Kementerian Agama. Walaupun ini sudah sering disampaikan, tapi barangkali juga ada yang belum mendengar atau belum mengerti tentang salah satu adalah program 7 program prioritas Kementerian Agama yang sudah digaungkan oleh Usmen Gus Yakut Khalil Aukas. Yang pertama adalah program penguatan moderasi beragama. Ini menjadi trending topik bagaimana kita untuk penguatan moderasi beragama bagi seluruh warga bangsa, termasuk para guru, keluarganya dan lain sebagainya. Dan ini adalah amanah dari RPJMN yang kemudian stakeholdernya dipercayakan kepada Kementerian Agama. Pertama adalah penguatan moderasi mereka beragama, yakni bagaimana kita, cara pandang kita, cara sikap kita, cara laku kita dalam beragama dalam secara moderat, kemudian mentaati konstitusi, menghargai kearifan budaya lokal, menghargai perbedaan yang itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Indah. Yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Salah satu tugas dan PR para guru adalah yang pertama bagaimana kita sebagai guru agama Islam menanamkan pengamalan ajaran agama pada anak didiknya, penguatan akidah. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagaimana menanamkan cara pandang dalam beragama kepada anak-anak kita agar memiliki cara pandang beragama yang moderat, yang wasatiyah, yang toleran, yang tasamuh, yang menghargai perbedaan, yang sadar bahwa di kanan kiri kita
ada umat yang berbeda, ada paham yang berbeda, dan sebagainya. Ini penting untuk bagaimana merawat Indonesia. Kita harus sadari bahwa ada potensi bagaimana tekanan-tekanan terhadap bangsa ini dengan perbedaan agama, budaya, suku, dan lain sebagainya. Bahkan muncul potensi-potensi bahwa agama dimanapun tentu menyulut yang namanya fanatisme. Akan tetapi bagaimana pengelolaan fanatisme ini tidak berlebihan, tapi memunculkan, yakni bagaimana wajah agama yang asli, yakni menghargai sesama, menghargai perbedaan. Agama itu melindungi, agama itu mengayomi, agama itu motivator, bukan kompor. Agama itu teduh, agama itu adalah saling merengkuh. Ini penting. Maka ini juga PR bagi kita semua, termasuk Bapak dan guru pendidikan agama Islam di semua tingkatan. Yang kedua, yakni transformasi digital. Bagaimana kita melakukan transformasi, percepatan, termasuk bagaimana upaya efektivitas dan efisiensi melakukan pelayanan. Ini relevan dengan apa yang diadakan kegiatan Dimlak oleh Al-Baik hari ini. Bagaimana kita untuk melek terhadap digital, terhadap IT, bagaimana kita melayani masyarakat, melayani anak didik kita juga harus menggunakan digital. Tidak ada lagi istilah gaptek dan lain sebagainya. Kita belajar dari pengalaman pandemi, bagaimana pandemi memaksa kita untuk ramah dengan dunia IT, bagaimana kita untuk ramah dengan istilah sekarang hybrid, ada daring, ada luring, dan lain sebagainya. Bagaimana ternyata sekarang sudah sangat kecanduan menjadi kebutuhan yang namanya HP, yang namanya IT. Terbukti WA mati sedela geger sedunia. Ada yang membuat status kiamat subuh. Luar biasa. Ini betul-betul bahwa menandakan kita sudah mulai ketergantungan. Dan repotnya kalau sudah berubah menjadi kecanduan. Kecanduan kalau kecanduan positif bagus, tapi ketika sudah berubah menjadi yang namanya nomofobia, itu yang repot. Nomofobia bisa berdampak pada gangguan jiwa. Ini real terjadi di sekitar kita. Banyak anak-anak kita yang sudah kecanduan yang namanya game online. Tidak hanya offline tapi online. Di kasus di tetangga saya, anak yang pulang dari pondok karena pandemi, nah pondok orang biasanya ke HP, pulang ke rumah, anak HP ternyata main banget, isinya warna-warna dan lain sebagainya, dia sudah mulai asik dengan game. Ternyata dia melompat lagi, ternyata ada game online. Kemudian melompat lagi, ternyata semakin tertantang bagaimana dia dapat poin dan lain sebagainya. Lama-kelamaan dia tidak mau lepas dari HP-nya. Ketika diperintah sama orang tua mulai marah, ketika diminta marah, kuotanya habis marah dan lain sebagainya. Lama-lama dia kemudian mau jalan-jalan sendiri, sudah mulai tidak terkontrol. Lama-lama dia ngomong sendiri, kemudian diperiksakan ke psikiater, ke rumah sakit jiwa, ternyata kena saraf dan terkena gangguan jiwa. Ini tentu tantangan bagi kita, tentu tantangan bagi Bapak Guru kita. Ternyata budaya literasi membaca juga semakin menurun. Membacanya bukan buku, tapi membacanya WA. Dan ini tidak hanya siswa, tapi juga guru. Ini tantangan bagi kita. Saya tadi juga membekali bagaimana calon pengawas kita. Itu bagaimana tantangan kita untuk membudayakan guru-guru kita untuk mulai